Kaisar Tiberius Claudius Nero lahir pada tanggal 16 November 42 sebelum Masehi di kota Roma dalam keluarga aristokratik yang memiliki hubungan dekat dengan politik Romawi. Ayahnya, yang juga bernama Tiberius Claudius Nero, adalah seorang jenderal dan pendukung Julius Caesar. Namun setelah pembunuhan Caesar, ia berpihak pada kaum Republikan dalam perang saudara Romawi. Ini menempatkan keluarga mereka dalam situasi yang berbahaya setelah kekuasaan beralih ke tangan Octavianus, yang kelak dikenal sebagai Kaisar Augustus. Saat Tiberius masih anak-anak, ayahnya melarikan diri dari Roma karena situasi politik yang tidak stabil. Selama masa pengasingan itu, Tiberius kecil ikut dengan keluarganya berpindah-pindah, termasuk ke Sisilia dan Yunani. Kondisi kehidupan yang tidak menentu pada masa kecil ini membentuk karakter Tiberius yang dikenal cenderung tertutup dan penuh kehati-hatian di kemudian hari. Ketika Tiberius berusia 4 tahun, keluarganya diizinkan kembali ke Roma setelah ayahnya berdamai dengan Octavianus. Namun, segera setelah itu, ayahnya meninggal. Ibunya, Livia Drusilla, kemudian menikah dengan Octavianus, Augustus, yang saat itu sudah menjadi penguasa tertinggi di Roma. Pernikahan ini menempatkan Tiberius dalam lingkaran keluarga kekaisaran, menjadikannya bagian dari salah satu dinasti terkuat di Romawi. Tiberius tumbuh dalam lingkungan istana di mana ia mendapat pendidikan terbaik. Ia memiliki bakat di bidang militer dan orasi dan segera menunjukkan kecakapan sebagai jenderal. Pada usia 17 tahun, Tiberius memulai karir militer dengan mengawal pertempuran di wilayah Spanyol. Pada usia 22 tahun, ia berhasil memimpin pasukan Romawi dalam kampanye militer di Armenia dan Pannonia, membuktikan kemampuannya sebagai pemimpin. Meski sukses di medan perang, kehidupan pribadi Tiberius tidak selalu berjalan mulus. Awalnya, ia menikah dengan Vipsania Agrippina, putri Agrippa, sahabat dekat Augustus. Pernikahan mereka harmonis dan mereka dikaruniai seorang putra. Namun, Augustus menginginkan Tiberius untuk menikah dengan putrinya, Julia, sebagai bagian dari upaya memperkuat garis kekaisaran. Tiberius dipaksa menceraikan Vipsania, meski ia sangat mencintainya. Pernikahan baru dengan Julia tidak bahagia, dan hubungan mereka penuh dengan ketegangan. Karena masalah pribadi dan ketidakpuasan dalam kehidupan politik, Tiberius pada tahun 6 sebelum Masehi memutuskan untuk mengasingkan diri ke Pulau Rhodes. Selama hampir 8 tahun, ia hidup dalam pengasingan, menjauh dari hiruk-pikuk politik Roma. Banyak orang mengira bahwa Tiberius telah mengundurkan diri sepenuhnya dari politik. Tetapi Augustus kemudian memanggilnya kembali pada tahun 2 Masehi, karena tidak ada pilihan lain yang lebih baik sebagai penerus kekaisaran. Kembalinya Tiberius ke Roma membawa perubahan besar dalam hidupnya. Ia kembali memegang posisi penting di kekaisaran dan melanjutkan karier militernya, mengamankan perbatasan kekaisaran di Germania dan wilayah timur. Setelah kematian Augustus pada tahun 14 Masehi, Tiberius, sebagai anak angkat dan pewaris, diangkat menjadi kaisar Romawi. Namun, ia mengambil alih kekuasaan dengan enggan, mungkin karena dia tahu bahwa beban sebagai penguasa Romawi sangat berat. Meskipun begitu, Tiberius adalah seorang administrator yang cakap dan memperluas kekuatan militer Romawi ke wilayah-wilayah yang lebih jauh. Namun, pemerintahan Tiberius tidak sepenuhnya mulus. Setelah beberapa tahun memerintah, ia menjadi semakin curiga terhadap orang-orang di sekitarnya, terutama para senator. Kecurigaan ini dipicu oleh pengaruh Lucius Aelius Sejanus, komandan pengawal Praetorian, yang secara perlahan-lahan berusaha merebut kekuasaan. Tiberius menjadi semakin paranoid dan akhirnya memutuskan untuk meninggalkan Roma dan mengasingkan diri ke Pulau Capri pada tahun 26 Masehi, memimpin kekaisaran dari kejauhan. Selama berada di Capri, Sejanus praktis mengambil alih kendali atas pemerintahan di Roma, namun pada tahun 31 Masehi, Tiberius menemukan bahwa Sejanus berkonspirasi melawan dirinya. Sejanus dihukum mati, dan setelah itu, pemerintahan Tiberius diwarnai dengan pembersihan politik yang penuh kekerasan. Tiberius memerintah hingga akhir hidupnya dengan gaya yang semakin tertutup dan penuh kecurigaan. Pada tahun 37 Masehi, saat berada di Campania, ia jatuh sakit. Ada banyak rumor tentang kematiannya, termasuk dugaan bahwa Caligula, pewarisnya, mempercepat kematiannya. Namun, sejarawan kuno tidak sepenuhnya sepakat tentang penyebab kematian Tiberius. Meskipun Tiberius berhasil memperkuat stabilitas kekaisaran dan memperluas wilayahnya, pemerintahannya sering dipandang sebagai salah satu yang penuh dengan kebrutalan dan intrik. Dalam sejarah Romawi, Tiberius dikenang sebagai kaisar yang kompeten tetapi sulit dipahami, penuh rahasia, dan menandai era transisi dalam dinasti Julio Claudian.
Kaisar Tiberius adalah kaisar Romawi yang memerintah dari tahun 14 hingga 37 Masehi. Ia berperan penting dalam sejarah dunia, terutama dalam konteks kehidupan Yesus, Nabi Isa. Berikut adalah beberapa tokoh dan peristiwa penting yang terkait dengan Kaisar Tiberius. Tokoh terkait dengan Kaisar Tiberius. Tokoh pertama, Pontius Pilatus, gubernur Yudea selama pemerintahan Tiberius yang memerintahkan penyaliban Yesus. Pilatus berkuasa atas nama Kekaisaran Romawi dan tindakannya berkaitan erat dengan kebijakan Romawi saat itu. Tokoh kedua, Herodes Antipas, Tetrak Galilea dan Perea yang terlibat dalam kehidupan Yesus. Herodes Antipas bersekutu dengan Romawi dan memerintah di bawah otoritas Tiberius. Dia juga berperan dalam pengadilan Yesus setelah Pilatus mengirim Yesus kepadanya. Tokoh ketiga, Yohanes Pembaptis, nabi yang berkhotbah selama pemerintahan Tiberius. Yohanes dikritik oleh Herodes Antipas yang kemudian memerintahkan eksekusinya. Tokoh keempat, Sejanus, seorang komandan pretorian yang berpengaruh di masa Tiberius. Sejanus hampir menguasai kekuasaan kekaisaran selama masa pensiun Tiberius di Pulau Capri, sebelum ia dihukum mati karena diduga berkhianat. Tokoh kelima, Germanicus, jenderal Romawi yang populer, keponakan sekaligus anak angkat Tiberius. Germanicus merupakan tokoh yang dianggap ancaman potensial oleh Tiberius, meskipun ia adalah pahlawan bagi banyak orang Romawi. Tokoh keenam, Caligula, cucu Tiberius yang akhirnya menjadi penerusnya sebagai kaisar. Tiberius mengadopsi Caligula setelah kematian ayahnya, Germanicus. Peristiwa penting yang berkaitan dengan Kaisar Tiberius. Peristiwa pertama, penyaliban Yesus. Pada zaman kekuasaan Kaisar Tiberius, di wilayah Yudea yang dikuasai Romawi, terjadi sebuah peristiwa yang kelak menjadi salah satu momen paling bersejarah dalam agama-agama besar dunia. Ini adalah kisah tentang Nabi Isa, Yesus, seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghadapi konspirasi besar dari musuh-musuhnya. Namun, versi Islam memberikan pandangan yang berbeda dari kisah penyaliban ini, sebuah kisah di mana Nabi Isa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara yang lain diserupakan dengan dirinya. Sejak awal dakwahnya, Nabi Isa mengajarkan tauhid, menyeru manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang esa dan meninggalkan segala bentuk penyembahan berhala. Namun, sebagian besar pemuka agama Yahudi pada masa itu merasa terganggu dengan ajaran Isa yang dianggap mengancam kedudukan mereka. Pengikut Nabi Isa bertambah banyak, dan hal ini menambah kecemburuan dan rasa takut di kalangan pemimpin Yahudi yang kemudian merencanakan untuk menyingkirkan beliau. Isa ini akan menghancurkan tatanan kita. Jika kita biarkan, semua orang akan mengikuti dia, ujar salah satu imam besar Yahudi dalam sebuah pertemuan rahasia. Yang lain setuju, lebih baik seorang mati untuk menyelamatkan bangsa daripada seluruh bangsa kita binasa. Di tengah suasana ketegangan tersebut, salah seorang dari murid Nabi Isa yang dikenal dalam Injil sebagai Yudas Iskariot mengkhianati gurunya. Ia pergi ke para pemimpin Yahudi dan menawarkan bantuan untuk menangkap Nabi Isa. Dengan imbalan beberapa keping perak, Yudas menunjukkan lokasi di mana Nabi Isa biasa bersembunyi bersama murid-muridnya. Malam itu, di tempat persembunyian yang sepi, Nabi Isa bersama murid-muridnya tengah berbincang. Mereka merasakan ketegangan, seolah firasat bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. "Wahai guru," kata salah seorang murid, "apa yang akan terjadi pada kita?" Nabi Isa menjawab dengan tenang, "Jangan takut, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersamaku, dan Dia tidak akan membiarkan aku jatuh ke tangan mereka." Tak lama setelah percakapan ini, pasukan yang dipimpin oleh Yudas tiba. Mereka masuk ke tempat itu dengan senjata, mencari-cari Nabi Isa di antara para pengikutnya. Yudas mendekati seseorang dan mencium tangannya, tanda pengenal bagi pasukan. Namun, pada saat itu, sesuatu yang ajaib terjadi. Menurut pandangan Islam yang dijelaskan dalam Al-Quran, tepat sebelum Nabi Isa ditangkap, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan pertolongannya. Dikatakan dalam surah An-Nisa ayat 157 hingga 158 bahwa Nabi Isa tidak disalibkan, melainkan seseorang yang mirip dengannya diserupakan untuk menggantikannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Nabi Isa ke langit, menyelamatkannya dari tangan musuh-musuhnya. Dalam sebuah riwayat, Nabi Isa berdoa, "Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, selamatkan aku dari tangan orang-orang yang zalim ini." Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab doanya. Yudas yang telah mengkhianati Nabi Isa diserupakan wajahnya menjadi mirip dengan Nabi Isa. Ketika pasukan melihatnya, mereka mengira bahwa itulah Nabi Isa dan segera menangkapnya.
Yudas berteriak memohon belas kasihan, mengatakan bahwa ia bukan Isa, tetapi suara dan wajahnya telah berubah. Semua orang yang hadir tidak meragukan bahwa ia adalah orang yang mereka cari. "Ini dia, bawa dia ke Pilatus!" teriak salah seorang prajurit Romawi. Yudas yang telah diserupakan dibawa ke hadapan Pontius Pilatus, gubernur Romawi di Yudea. Para pemuka Yahudi menuntut agar ia dihukum mati karena dianggap telah mengklaim sebagai raja dan merusak ajaran agama mereka. Pilatus yang awalnya ragu bertanya, "Apakah engkau raja orang Yahudi?" Yudas yang ketakutan hanya bisa terdiam, tak mampu menjelaskan apa yang terjadi. Pilatus, di bawah tekanan dari para imam besar dan massa yang menuntut kematian Isa, akhirnya menyerahkan keputusan kepada mereka. "Ambillah dia dan lakukan apa yang kalian kehendaki," kata Pilatus dengan wajah penuh keraguan. Yudas, yang disangka sebagai Nabi Isa, kemudian disalib. Dia menjerit dan memohon ampunan, namun semuanya terlambat. Tak seorang pun yang menyadari bahwa mereka telah salah orang. Nabi Isa yang asli saat itu sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke langit, menyelamatkan beliau dari penyaliban. Dalam pandangan Islam, kisah Nabi Isa tidak berakhir di tiang salib. Nabi Isa hidup diangkat ke sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan kembali ke dunia pada akhir zaman untuk melanjutkan misinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh ialah seseorang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengangkat Isa kepadanya." An-Nisa ayat 157 sampai 158. Sejak saat itu, kisah Nabi Isa menjadi bagian dari keyakinan bahwa beliau masih hidup dan akan kembali sebagai tanda akhir zaman. Dalam pandangan Islam, penyaliban Nabi Isa tidak pernah terjadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kekuasaannya menyelamatkan nabinya dari kehinaan dan memberikan pelajaran kepada manusia bahwa rencana jahat manusia tidak akan pernah mengalahkan kehendak Tuhan. Nabi Isa tetap menjadi simbol kesucian, kedamaian, dan ketauhidan bagi umat Islam dan kelak akan datang kembali untuk menegakkan kebenaran. Peristiwa kedua, eksekusi Yohanes Pembaptis. Kisah eksekusi. Yohanes Pembaptis, atau dikenal dalam Islam sebagai Nabi Yahya, di zaman Kaisar Tiberius adalah salah satu peristiwa yang menyayat hati dan penuh intrik. Dalam Islam, Nabi Yahya adalah seorang nabi mulia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengajak umat manusia kembali ke jalannya. Dia adalah anak Nabi Zakaria, dan seperti ayahnya, Yahya adalah sosok yang sangat berbakti, jujur, serta tidak pernah gentar dalam menyeru kebenaran. Pada masa itu, Palestina berada di bawah kekuasaan Romawi, dan Raja Herodes Antipas, seorang penguasa lokal yang ditunjuk oleh Romawi, memerintah wilayah tersebut. Herodes dikenal sebagai penguasa yang licik dan korup, seringkali mengikuti hasrat pribadinya tanpa memperhatikan hukum atau moral. Nabi Yahya dikenal sebagai seorang nabi yang sangat berani. Dia tak pernah ragu untuk berbicara tentang kebenaran dan menentang kezaliman, meskipun itu berarti menghadapi para pemimpin yang kuat. Salah satu kejahatan terbesar yang dilawan Nabi Yahya adalah tindakan Raja Herodes yang hendak menikahi Herodias, istri saudaranya sendiri, sebuah tindakan yang sangat dilarang oleh hukum Tuhan. Yahya memperingatkan Herodes dengan suara lantang di hadapan banyak orang, "Wahai Raja, engkau melanggar hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengambil istri saudaramu sendiri. Ini adalah perbuatan yang terkutuk." Wajah Herodes memerah karena malu dan marah, tetapi dia tidak segera bertindak. Dia tahu bahwa Nabi Yahya adalah sosok yang dihormati oleh rakyatnya. Namun, Herodias, wanita yang hendak dinikahinya, menyimpan dendam mendalam terhadap Yahya. Herodias berkata kepada Herodes dengan licik, "Apakah engkau akan membiarkan seorang nabi rendahan mempermalukanmu di depan semua orang? Jika kau tidak bertindak, semua orang akan menertawakanmu." Herodes merasa terdesak, tetapi dia masih ragu. Dia tahu bahwa jika dia bertindak ceroboh terhadap Nabi Yahya, rakyat mungkin akan memberontak. Tetapi Herodias terus memengaruhinya, menuntut pembalasan terhadap nabi yang berani menentang perbuatan kotornya. Beberapa waktu kemudian, diadakan sebuah pesta besar di istana Herodes. Semua bangsawan dan tokoh penting hadir, termasuk Herodias dan putrinya, Salome. Dalam pesta itu, Salome menari dengan sangat memukau, hingga membuat Raja Herodes terpesona. Setelah tariannya selesai, dengan nada yang penuh nafsu dan kekaguman, Herodes berseru, "Mintalah apapun yang kau inginkan, Salome. Demi kehormatan pesta ini, aku bersumpah akan memberikannya, meskipun itu setengah dari kerajaanku."
Salome yang sebelumnya sudah bersekongkol dengan ibunya mendekati Herodes dan berkata dengan nada lembut namun penuh perhitungan, "Yang kuminta hanyalah satu hal, kepala Yahya, sang nabi, di atas piring." Herodes terkejut mendengar permintaan itu. Meskipun ia merasa terjebak oleh sumpahnya, hatinya bimbang. Dia tahu bahwa membunuh Nabi Yahya akan memicu kemarahan rakyatnya, namun dia juga merasa terikat oleh janji yang telah diucapkannya di depan semua orang. Dengan nada penuh penyesalan, Herodes berkata, "Kenapa engkau meminta hal yang begitu kejam? Dia adalah nabi yang dihormati banyak orang." Tetapi Salome, di bawah kendali ibunya Herodias, menjawab tegas, "Engkau telah bersumpah, wahai raja. Apakah seorang raja akan menarik kembali janjinya?" Herodes tahu bahwa jika ia mundur dari janji itu, kehormatannya sebagai raja akan hancur di mata para tamu yang hadir. Dengan berat hati, ia mengeluarkan perintah yang tak terelakkan. "Kepala Yahya, bawakan kepalanya sekarang juga," ujarnya dengan suara lemah tetapi tak bisa ditarik kembali. Di dalam penjara yang suram, Nabi Yahya tetap menjalani hari-harinya dengan tenang dalam ibadah dan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun tahu bahwa hidupnya berada dalam bahaya, dia tetap tak gentar karena keyakinannya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat kuat. Seorang penjaga datang ke selnya, membuka pintu dengan ekspresi penuh ketakutan. "Tuan Yahya," kata penjaga itu dengan suara bergetar, "Raja telah memerintahkan kematianmu. Aku harus melaksanakan perintah ini." Nabi Yahya memandang penjaga itu dengan tatapan penuh ketenangan. "Jangan takut. Aku siap untuk menghadapi apapun yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan. Semua ini adalah kehendaknya, dan aku menyerahkan diriku kepadanya." Penjaga itu menundukkan kepala, terharu oleh keteguhan hati sang nabi. Tanpa perlawanan, Nabi Yahya dibawa ke tempat eksekusi, di mana dia dibunuh dengan cara yang kejam. Kepalanya dipenggal dan dibawa ke istana, disajikan di atas piring perak kepada Salome dan ibunya, Herodias. Meski Herodias merasa telah menang dan Salome memperoleh keinginannya, perbuatan jahat mereka tidak berakhir baik. Menurut riwayat Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membiarkan kezaliman itu berlalu tanpa pembalasan. Hukuman menimpa Herodes, Herodias, dan keluarganya. Kematian Yahya menjadi titik balik bagi bangsa itu, dan kisah keberanian serta keteguhan hatinya terus dikenang sepanjang sejarah. Nabi Yahya syahid dengan penuh kemuliaan, meninggalkan warisan besar dalam dakwah dan keteguhan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam, dia dikenal sebagai salah satu nabi yang terpilih, seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak takut menegakkan kebenaran meskipun nyawanya menjadi taruhannya. Peristiwa ketiga, pemerintahan tirani Sejanus. Pada tahun-tahun akhir kekuasaan Kaisar Tiberius, sebuah bayangan gelap menyelimuti pemerintahan Kekaisaran Romawi. Bukan karena invasi dari musuh asing, tetapi dari dalam, dari tangan seorang pria yang haus akan kekuasaan. Namanya Lucius Aelius Sejanus, seorang komandan pengawal Praetorian yang cerdik, ambisius, dan sangat berbahaya. Di bawah kekuasaan Sejanus, Romawi menjadi tempat di mana ketakutan dan pengkhianatan berkembang biak, menciptakan era tirani yang menakutkan. Sejanus awalnya hanyalah seorang prajurit yang cakap, namun melalui kecerdasan dan kemampuannya dalam merencanakan strategi, ia naik menjadi komandan pengawal Praetorian, pasukan elit yang melindungi kaisar. Ketika Tiberius mulai mempercayainya, Sejanus melihat peluang emas untuk meraih kekuasaan lebih besar. Kaisar Tiberius, seorang kaisar yang paranoid dan cenderung curiga terhadap semua orang, merasa bahwa Sejanus adalah satu-satunya orang yang bisa dia percayai. Hubungan mereka kian erat ketika Sejanus membuktikan kesetiaannya dengan membersihkan musuh-musuh kaisar melalui berbagai intrik. "Aku percaya padamu, Sejanus," kata Tiberius pada suatu hari, suaranya penuh keyakinan. "Kau adalah tamengku, dan hanya kau yang dapat kupercaya di tengah orang-orang yang penuh tipu daya ini." Sejanus tersenyum halus. "Tentu yang mulia. Kesetiaanku tidak perlu diragukan. Apapun yang Anda perintahkan, akan saya laksanakan tanpa pertanyaan." Namun, di balik kesetiaan yang ditunjukkannya, Sejanus memiliki rencana besar. Dia tidak hanya ingin menjadi orang kepercayaan kaisar, tetapi ingin menguasai kekaisaran itu sendiri. Dengan kecerdasan dan kelicikannya, Sejanus mulai menjalankan rencana liciknya untuk mengontrol pemerintahan dari balik bayangan. Pada tahun 26 Masehi, Tiberius, yang semakin jenuh dengan urusan pemerintahan dan terguncang oleh kematian putranya, Drusus, memutuskan untuk meninggalkan Roma dan menetap di Pulau Capri. Sejanus memanfaatkan kesempatan ini
Dengan Tiberius jauh dari Roma, ia menjadi penguasa de facto di ibu kota. Dia mulai memegang kendali penuh atas administrasi Romawi, sementara Tiberius yang mengasingkan diri semakin terputus dari realitas politik. "Aku serahkan segalanya kepadamu, Sejanus," kata Tiberius sebelum berangkat ke Capri. "Aku tak ingin lagi terlibat dalam kebisingan politik Roma. Jaga kota itu untukku." Sejanus, yang kini memegang kekuasaan penuh, mulai menyingkirkan siapapun yang dianggapnya sebagai ancaman. Banyak senator dan bangsawan dihukum mati atas tuduhan pengkhianatan yang dipaksakan. Berbagai fitnah dilontarkan untuk menghancurkan reputasi musuh-musuhnya. Bahkan keluarga kekaisaran tidak luput dari ancamannya. Sejanus dengan licik merencanakan kematian Drusus, putra Tiberius, dengan meracuni makanannya, yang dilakukan dengan bantuan istri Drusus sendiri, Livilla, yang juga terlibat dalam hubungan gelap dengan Sejanus. "Drusus harus mati," bisik Sejanus kepada Livilla. "Hanya dengan begitu kita bisa mencapai puncak kekuasaan. Kaisar sudah tua, dan setelah Drusus tiada, tidak ada yang bisa menghalangi kita." Livilla, yang terbuai oleh ambisi dan cinta buta terhadap Sejanus, setuju. Mereka meracuni Drusus secara perlahan, membuat kematiannya tampak alami. Dengan Drusus tiada, Sejanus kini mengarahkan perhatiannya pada Agrippina, janda Germanicus, dan anak-anaknya yang dianggap sebagai ancaman karena memiliki klaim kuat atas takhta. Agrippina yang pemberani mencoba menentang Sejanus, namun intrik-intriknya terlalu kuat. Agrippina dan putranya, Nero, akhirnya ditangkap dan diasingkan. Sedikit demi sedikit, Sejanus membersihkan setiap penghalang menuju kekuasaan absolut. Di bawah pemerintahan tirani Sejanus, Roma menjadi tempat yang berbahaya. Setiap orang yang mengkritik Sejanus atau menolak perintahnya berisiko dihukum mati. Pengawal Praetorian yang dipimpin Sejanus tidak lagi hanya menjaga kaisar, tetapi juga menakut-nakuti rakyat. Rasa takut meresap di seluruh Roma dan tidak ada yang berani melawan. "Aku tak percaya siapapun lagi," bisik seorang senator kepada rekannya. "Siapa saja bisa menjadi mata-mata Sejanus. Berhati-hatilah dengan setiap kata yang kau ucapkan." Pengadilan pengkhianatan digelar setiap hari, dan banyak orang yang dituduh tanpa alasan jelas. Nama Sejanus mulai disebut-sebut dengan bisikan di seluruh Roma, seperti dewa kegelapan yang menguasai nasib semua orang. Hanya sedikit yang tahu bahwa ambisi Sejanus sudah melampaui batas. Dia tak lagi puas sebagai penguasa di balik tirai, dia ingin takhta itu sendiri. Namun seperti halnya semua tiran, Sejanus tak menyadari bahwa kekuasaan absolut selalu menghadirkan musuh-musuh tersembunyi. Di Pulau Capri, Tiberius yang semakin terasing mulai mendengar kabar mengenai ambisi Sejanus yang semakin membahayakan. Para penasehat setianya yang masih tersisa mulai membisiki Tiberius tentang pengkhianatan Sejanus. Lambat laun, kecurigaan mulai merasuki pikiran kaisar yang sudah lama terkurung dalam isolasi. "Kudengar Sejanus ingin lebih dari sekadar melindungi Roma," kata seorang penasehat kepada Tiberius. "Dia ingin menggantikanmu, Kaisar." Tiberius yang sudah lama mempercayai Sejanus sulit menerima kenyataan ini. Namun, bukti demi bukti mulai terungkap. Tiberius akhirnya menyusun rencana untuk menjebak Sejanus dan menghancurkan kekuasaannya. Dia mengirim surat kepada Makro, komandan baru pengawal Praetorian yang ditunjuk untuk menggantikan Sejanus, berisi perintah untuk menangkap Sejanus. Pada bulan Oktober tahun 31 Masehi, Sejanus dipanggil ke Senat, di mana dia percaya bahwa dia akan diangkat sebagai konsul. Langkah terakhir sebelum mengambil alih kekuasaan sepenuhnya. Namun, di tengah pertemuan itu, sebuah surat dari Tiberius dibacakan di hadapan Senat. Isinya bukan promosi, melainkan perintah untuk menangkap Sejanus atas tuduhan pengkhianatan. Wajah Sejanus memucat. "Apa artinya ini? Mustahil. Ini pasti kesalahan," teriaknya. Namun tidak ada yang mendengarkan. Para senator yang selama ini ketakutan segera berbalik melawan dirinya. Sejanus ditangkap dan dalam waktu singkat dia dijebloskan ke penjara. Dalam beberapa hari, Sejanus dihukum mati. Mayatnya diarak di jalan-jalan Roma dan massa yang pernah dibungkam oleh ketakutannya kini melampiaskan kemarahan mereka. Keluarga dan pendukungnya juga tidak luput dari nasib yang sama. Semua pengaruh yang telah dibangun dengan licik selama bertahun-tahun hancur dalam sekejap. Akhirnya, tiran itu jatuh, kata seorang warga dengan gembira ketika melihat tubuh Sejanus yang terhina di jalanan. Kekaisaran ini bebas dari cengkeramannya. Pemerintahan tirani Sejanus pun berakhir dengan kehancuran yang memalukan. Namun, era ketakutan dan kekejaman yang ditanamkannya
meninggalkan jejak yang mendalam di Roma. Tiberius, meski berhasil menghancurkan pengkhianatan Sejanus, tidak pernah sepenuhnya pulih dari kecurigaan dan paranoia yang menyelimutinya hingga akhir hidupnya. Kekaisaran Romawi, meski terbebas dari Sejanus, terus bergulat dengan bayang-bayang kelam dari masa pemerintahan tirani ini. Peristiwa keempat, kampanye militer di Jerman. Pada awal masa pemerintahannya, Tiberius melanjutkan kampanye militer di wilayah Germania yang dipimpin oleh Germanicus. Meski sempat berhasil, kampanye ini dihentikan dan Germania tidak dijadikan provinsi Romawi. Peristiwa kelima, kebijakan internal dan kecurigaan politik. Tiberius terkenal karena pemerintahan yang semakin represif, terutama setelah dia mengasingkan dirinya ke Pulau Capri. Banyak pejabat tinggi di Roma dihukum mati atas tuduhan pengkhianatan yang seringkali didasarkan pada kecurigaan berlebihan. Peristiwa keenam, bencana alam dan krisis ekonomi. Selama pemerintahan Tiberius, terjadi beberapa bencana alam seperti gempa bumi di Asia Kecil dan banjir Sungai Tiber yang menyebabkan krisis ekonomi di beberapa wilayah Kekaisaran Romawi. Tiberius adalah kaisar yang berpengaruh, tetapi juga dikenal sebagai penguasa yang misterius dan penuh kecurigaan, terutama menjelang akhir hidupnya.